Shalom, puji Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam Mazmur pasal 130 ayat 1-8, tapi saya akan baca di ayat yang kelima. 130 ayat 5 ya, Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama menjadi seorang Kristen, apakah saudara memiliki kerinduan yang mendalam akan Tuhan seperti yang dirasakan oleh Daud? Ya, Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Di ayat yang ke-6, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Luar biasa, kerinduan Daud untuk menantikan Tuhan. Adakah hari-hari kita selalu dalam sikap menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kerinduan yang dalam kepada Tuhan, atau sebaliknya kita menjalani hari dengan penuh kekecewaan ya dan sakit hati kepada Tuhan karena doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita pun merasa bosan menanti-nantikan Tuhan. Mungkin saat ini kita belum mengalami janji Tuhan, belum ada jawaban dari setiap doa kita, tapi firman Allah ya menasehatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap menantikan janji-janji Tuhan. Ya, untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab kalau kita baca di dalam Habakuk 2 ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sesungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi kalau kita terus menantikan Tuhan, ada jawaban yang luar biasa yang Allah berikan dalam hidup kita. Sikap menanti-nantikan Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, dan itu merupakan bagian dari ibadah kita. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah sekedar saat kita membutuhkan pertolongannya ya, menyembuhkan sakit yang kita derita gitu ya, memulihkan ekonomi keluarga kita, memberikan jodoh yang tepat bagi kita dan sebagainya. Tetapi kita menanti-nantikan Tuhan juga untuk kedatangannya yang kedua, untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Dalam masa-masa penantian inilah kita harus hidup dalam ketaatan, saudara ya, supaya ketika Tuhan datang, kedapatan hidup kita tidak bercela ya. Tidak ada cacat celah di hadapan Tuhan ya. Menantikan membutuhkan waktu ya, tidak singkat, terkadang lama ya, dan itu memerlukan ketekunan dan kesabaran ya. Tuhan pun sangat rindu untuk bertemu anak-anaknya. Tuhan rindu untuk bertemu dengan kita ya. Kita tahu cerita di dalam Lukas ya, bahwa ketika si bungsu kembali ke rumahnya, apa yang dilakukan ayahnya ya? Ayahnya sangat rindu, bahkan dia berlari merangkul anak bungsunya karena sudah kembali. Itu Tuhan. Tuhan sedang menantikan kita, dia rindu kepada kita, bahkan kita pun rindu untuk selalu bersama dengan Tuhan ya. Jadi orang yang saling menanti-nantikan pasti memiliki kerinduan yang mendalam satu sama yang lain. Ada keterkaitannya. Yo, mari kita semua terus menantikan Tuhan. Ya, mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan memberikan tepat pada waktunya ya. Jadikan segala sesuatu ya, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara yang kekasih, apakah hati kita dipenuhi oleh kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Itu kita bisa jawab ya, pribadi lepas pribadi ya. Sedangkan Tuhan sendiri sangat rindu kepada anak-anaknya, bukan hanya ingin bertemu, tetapi lebih daripada itu. Kita baca Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Ini kerinduan Tuhan kepada kita. Biar kita terus menantikan Tuhan ya. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Tapi selama kita ada di dunia ini dipercayakan oleh Tuhan, yuk nantikan Tuhan. Saatnya kita kembali kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah waktu-waktu yang kita gunakan untuk membangun kekariban dengan Tuhan, dan tetap menantikan Dia dengan sabar. Dan ingat, jangan menyerah.
Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Terus nantikan Tuhan ya, untuk kita melihat janji Allah, ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku